Siang, Bu. Ya, Nak, silakan Mas. Terima kasih, Bu. Ya, Nak, silakan duduk, Nak. Terima kasih, Bu. Baik, apa kabar kamu hari ini, Nak? Kabar baik, Bu, tapi sedikit cemas. Oh iya, Ibu bisa lihat dari ekspresi kamu. Sebelum itu, Ibu memastikan terlebih dahulu, kamu datang ke sini itu atas suruhan orang lain atau kemauan kamu sendiri? Nah, saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri, Bu, tanpa paksaan dari orang lain. Oh iya, karena kamu sudah datang ke sini secara sukarela. Agar suasana ini lebih nyaman, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Ria Risatira Mukahileba. Adek bisa panggil saja Ibu Ria. Oke, sekarang Adek perkenalan nama kamu. Ya. Nah, nama saya Theodosia Kasih, Ibu bisa panggil saya Oda. Oh iya. Baik, sekarang Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang kamu. Nah, kamu sekarang kuliah di mana, Adek? Saya kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, Bu. Saya baru semester 1 juga nih. Oh, kalau Ibu boleh tahu lebih lanjut, Adek jurusan apa? Jurusan manajemen, Bu. Oh, jurusan manajemen. Baik, terima kasih ya sudah mau berbagi sama Ibu. Oke, sebelum mulai, kalau Ibu tahu, apa yang membuat kamu cemas? Ibu, belakangan ini tuh saya kewalahan banget karena tugas kuliah tuh numpuk. Sekarang kan udah waktunya liburan, tapi belum bisa liburan, Bu. Jadi saya tuh stres gitu, Bu, belum bisa menyelesaikan semua tugas. Saya sering menunda untuk mengerjakan tugas, Bu. Oh, jadi itu tugas kamu menumpuk, terus mau liburan nggak bisa karena tugasnya masih banyak seperti itu ya. Oke, jadi Ade udah tahu datang ke sini mau ngapain? Udah tahu, Bu, tapi nggak terlalu kayak mendalami banget untuk semuanya, belum, Bu. Kayak yang setahu saya tuh cuman saya datang ke sini untuk mau menceritakan apa yang saya alami. Terus saya bisa mendapatkan solusi dari Ibu karena saya itu butuh teman cerita gitu, Bu. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi seperti yang Ade Oda sampaikan tadi, Ade Oda itu belum mengerti apa itu konseling. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan. Konseling itu adalah proses di mana konselor, yaitu Ibu sendiri dan Ade konseling itu melakukan wawancara seperti itu. Nah, di mana konselor itu membantu konselingnya agar konselingnya itu bisa mengembangkan potensi dirinya dan bisa memecahkan masalah yang dia alami atau hadapi seperti itu. Ya, apakah sudah mengerti konseling itu apa? Baik, Bu, saya sudah memahami. Oke, jadi sebelum kita mulai sesi diskusi, di sini kita akan melakukan sesi diskusi itu sekitar 20 menitan lebih. Ya, Ade, seperti itu. Apakah Ade bersedia? Ya, Bu, saya sangat bersedia. Oke, terima kasih Ade Oda udah bersedia. Nah, di sini sebelum kita mulai proses konselingnya, di sini Ibu mau beri ke Ade Oda bahwa dalam sesi konseling itu ada asas-asasnya, di mana itu asas itu menjadi landasan dalam melakukan sesi konseling. Nah, di sini ada 12 asas, tapi di sini yang Ibu tekankan hanya beberapa. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana nanti apapun yang Ade Oda ceritakan, yang Ade Oda sampaikan, Ibu akan menjaga Ibu tidak menyebarkan ke orang lain, ke orang tuanya Ibu, ke temannya Ibu, ke saudaranya Ibu, atau ke lain sebagainya. Jadi Ade Oda itu langsung mencerita apa sama Ibu seperti itu.
kedua adalah asas kesukaraan. Seperti tadi ada Oda itu kan datang ke sini dengan sepakat yang ada Oda itu sudah termasuk asas kesukaraan seperti itu. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan ya. Di sini asas keterbukaan itu nanti dalam proses konseling itu Oda itu tidak pasif, tidak hanya menunggu ibu yang ngomong seperti itu, tapi Oda itu aktif dalam bercerita, berbagi sama ibu seperti itu ya. Dan yang keempat itu ada yang namanya asas kemandirian. Nah, dalam asas kemandirian ini adalah tujuan utama dari proses konseling kita saat ini. Ini nanti saya akan membantu adik Oda untuk agar adik Oda itu bisa mandiri, bisa memilih dalam mengambil keputusan dan bagaimana nanti adik Oda itu menghadapi permasalahan adik Oda seperti itu. Di sini paham ya? Ya Bu. Terima kasih ya adik Oda udah bersedia. Jadi di sini apa yang membuat adik Oda itu datang ke sini seperti itu? Membuat saya datang ke sini itu yang banget mau menceritakan apa yang saya rasakan yang saya mau cerita ke teman-teman saya, tapi saya takut dibocorin, dibilang saya kayak caper gitu Bu. Jadi aku tuh nggak mau, makanya aku datang ke ibu, aku ingin menceritakan semua masalahnya gitu Bu. Seperti itu ya. Jadi boleh dong adik Oda ceritakan lebih lanjut permasalahan adik Oda itu seperti apa ke ibu? Jadi gini Bu, belakangan ini tuh stres banget Bu, sampai kayak malas banget keluar kamar. Untuk berinteraksi sama teman sekosan itu malas banget Bu, karena tugasnya itu tuh mepet banget, banyak banget. Dan saya tuh kayak ngerjainnya itu tunda-tunda gitu Bu. Jadi kayak waktu tenggat pengumpulannya tugas yang diberikan itu belum selesai Bu, karena tuh saya menggunakan waktu tuh tidak dengan baik Bu. Saya perlu arahkan, perlu solusi, saya tuh harus gimana biar tuh saya bisa konsisten sama waktu gitu. Oh begitu. Jadi adik Oda itu sebenarnya punya waktu tapi susah untuk mengelola waktu ya seperti itu. Oke, ibu sangat memahami sekali perasaan adik Oda. Nah di sini karena mungkin adik Oda sudah terbiasa ya saat SMA dulu. Karena SMA itu sangat mudah sekali manajemen waktunya adik Oda sama kuliah. Apalagi kan adik Oda sekarang baru semester 1. Oke, jadi tugasnya menumpuk. Jadi adik Oda itu jarang bersosialisasi, jarang mengerjakan tugasnya juga ya. Gitu. Karena bingung mengerjain yang mana dulu. Oke, dipahami sekali. Nah, dari masalah tersebut apa yang adik Oda rasakan gitu? Yang saya rasakan yang pertama itu semisal, nah saya tuh tidak menggunakan waktu dengan baik, karena pada saat pengumpulan tugas teman-teman tuh udah, dan saya tuh belum kayak kenapa sih aku nggak sama kayak mereka, kenapa sih kemarin tuh aku kayak gini, aku bener-bener kalau kemarin aku ngerjain pasti hari ini aku udah kumpul kayak gitu, juga ada rasanya salah, rasa bersalah, tapi mau gimana lagi Bu, karena udah terlanjur gitu Bu. Oke, jadi seperti itu ya, adik Oda itu ada rasa penyesalan dari diri adik Oda. Jadi betul sekali ya, adik Oda itu ada rasa menyesal. Nah, gimana pun. Jadi dari rasa penyesalan tersebut, kecewa tersebut, upaya apa yang adik Oda sedang lakukan agar tidak malas-malasan lagi seperti itu? Apa upaya yang adik Oda udah coba lakukan? Upaya yang saya lakukan, jadi saya tuh udah punya kayak usaha kecil atau sekitar kecil tuh, kayak aku buat roster gitu Bu, kertasnya kecil, terus aku nempel di depan meja belajar aku. Terus gitu kalau aku lewat, aku bangun tidur, aku lihat kalau tinggal tugasnya aku tuh sekian. Walaupun aku udah lihat, pasti ntar aku mikirnya kayak gini, bukan mikirnya sering aku lakukan juga kan Bu, kayak dalam masih punya waktu sejam 2 jam itu pasti udah selesai.
tapi pas aku ngerjain tuh lama dan buat aku tuh terlambat untuk mengumpulkan tugasnya, buat aku nyesal gitu. Karena aku keseringan nge-scroll TikTok berjam-jam. Oke, seperti itu. Tapi dari masalah tersebut kan ada Oda sudah mencoba ya hal kecil yang menurut adik Oda itu bisa mengubah. Oke, itu adalah langkah baik yang adik Oda udah coba. Berarti adik Oda itu sudah punya ada usaha sedikit ya seperti itu. Ini tambahkan sedikit ya. Manajemen waktu di perkuliahan itu sangat penting. Soalnya adik Oda itu di SMA kan mungkin waktu itu masih kurang efektif seperti itu ya, masih kurang manajemen waktunya. Tapi walaupun udah, tapi tugasnya itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Tapi kalau yang di kuliah ini terlalu sangat berbeda sekali ya. Di sini manajemen waktu itu bukan mengerjakan tugasnya sekaligus langsung habis seperti itu, tapi di mana nanti ada Oda itu mencoba untuk mengerjakan tugasnya itu sedikit demi sedikit begitu. Emang boleh Bu kalau ngerjain tugas sedikit demi sedikit, nggak harus selesai semuanya gitu? Itu sangat boleh sekali karena itu adik Oda seperti mencicil tugasnya seperti itu. Nah misalnya kan adik Oda kan punya 5 tugas nih, jangan deh 2 tugas aja. Yang satu ini deadline-nya itu masih hari Rabu misalnya, dan yang satu ini besok gitu. Tapi adik Oda ini, menurut adik Oda yang diprioritaskan yang mana dulu? Kalau menurut saya sih yang besoknya. Oke, jadi adik Oda sudah paham ya yang besok dulu. Nah, dicicil dulu misalnya dulu, katakan dulu semampunya adik Oda. Kalau udah ngulik lainnya, pastikan adik Oda itu mengerjakan tugasnya dengan baik agar adik Oda itu tidak terlambat dalam mengerjakan tugasnya. Baik Bu, saya pastikan akan mencoba mengerjakan tugas itu dengan cara menyicil biar saya itu nggak ketinggalan gitu Bu. Oke, dari ini tambahan sedikit ya, manajemen waktu di perkuliahan itu sangat penting sekali. Bukan dimana kita harus mengerjakan tugasnya itu langsung selesai, tapi dengan cara kalau tugas yang ada itu kita mulai mengerjakan sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi Bu, saya sering merasa susah sebelum saya memulai mengerjakan tugasnya. Begitu ya. Pikiran kamu itu muncul yang capek atau segala macam itu, ada Oda itu bisa ubah. Saya harus mulai dari hal yang kecil dulu. Ini seperti itu. Saya akan mulai mencobanya lagi Bu, biar nanti kayak itu menjadi suatu kebiasaan dan saya tuh kayak nggak menunda lagi Bu. Itu betul sekali, karena itu dapat dapat membantu untuk mengurangi stresnya adik. Seperti itu. Nah, selain dari ibu, apakah adik Oda itu pernah berbagi cerita ke teman atau teman kelas atau ke siapa begitu? Aduh, tapi kayak ceritanya sekedar kayak bercandaan gitu, nggak harus cerita semuanya tentang kayak aku tuh sulit gini. Enggak Bu, aku nggak sering cerita, aku lebih memilih memendam sendiri. Makanya kadang tuh stres, nggak mau melakukan interaksi dengan teman-teman. Dan aku juga jarang berkomunikasi sama mereka Bu. Kayak aku tuh orangnya introvert, jadi kebanyakan aku tuh di kamar aja nge-scroll TikTok, kirain yang mereka pikir pasti aku tuh belajar ngerjain tugas. Padahal enggak Bu, aku nge-scroll TikTok, orang belajar ngerjain tugas, tapi kayak aku kerjanya tuh nunda-nunda, terus kadang kayak mager, nggak mau ngerjain tugasnya, jadi kayak gitu Bu. Dan seperti itu ada teman kelasnya, tapi kayak tidak terlalu cerita lebih dalam. Iya. Kalau menceritakan ke teman itu kayak seperti kita menyayangi diri sendiri, kita mengurangi beban kita. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, jadi seperti yang sudah kita katakan tadi bahwa kita itu mulai adik-adik itu harus mulai membentuk kepribadian yang selalu mengerjakan tugasnya itu tepat waktu gitu. Misalnya tepat waktu ya.
Ya Bu. Terima kasih ya Ade Oda sudah berbagi cerita. Terkait dengan cerita kita tadi nih dari proses saling tadi, Ade Oda kan sudah punya rencana kecil. Nah, rencana kecilnya Ade Oda ini untuk minggu ke depannya ini seperti apa? Ade Oda yang mau Ade Oda usahakan agar tidak telat lagi untuk mengerjakan tugas seperti itu. Rencana utama saya bakal ngerjain tugas kayak saya tuh harus nulis di roster saya bahwa ada tugas segini banyak dan saya harus mengerjakannya sebelum tenggat waktunya. Jadi saya akan membuat roster pengerjaan tugas dan saya bakal cicil semua tugas agar saya tidak terlambat untuk mengumpulkan tugas. Oke, sekarang kita ini membuat rencana kecil. Dalam minggu kedepannya itu Ade Oda itu mau lakukan jadi Ade Oda udah mempunyai komitmen ya untuk kedepannya. Baik, Ade Oda kan udah punya komitmen nih untuk kedepannya. Nah, rasa malas itu muncul kayak Ade Oda gimana Ade Oda katakannya? Kalau rasa malas muncul tuh kayak aku matiin HP. Tapi sebelum matiin HP aku pasang alarm kalau jam segini aku harus buat kayak gini. Oke, bagus sekali ya. Jadi Ade Oda itu udah punya komitmen. Nah, sekarang itu Ade Oda itu ucapkan komitmen itu ke diri Ade Oda seperti itu. Komitmen saya bakal berubah untuk kedepannya, yang dimana saya harus konsisten kepada waktu bahwa semua tugas itu harus dikerjakan sesuai waktunya agar saya tidak terlambat untuk mengumpulkan tugas itu. Oke. Baik, terima kasih ya Ade Oda udah mau datang cerita sama Ibu. Lain kali kalau Ade Oda itu butuh bantuan lagi atau butuh teman cerita bisa hubungi Ibu ya. Terima kasih banyak ya Ade Oda. Tetap semangat dalam perkuliahannya Ade Oda ya. Ya Bu, terima kasih juga ya Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Oke, terima kasih banyak ya Ade Oda. Ya Bu. Buka pintu. Terima kasih ya.